Di antara peti mati besi yang tak terhitung jumlahnya, yang dibentuk oleh kerangka, ada peti mati besar yang ratusan kali lebih besar. Saat ini, peti mati raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tutup peti mati sedikit terbuka dan tertutup, itu adalah tangan busuk dan kurus yang terulur darinya. Sepertinya sudah dibaptis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, layu setelah dikeringkan, namun Anda masih bisa merasakan keagungan dan keluasannya, boneka dewa iblis asli dari sekte saya, bahkan ketika Anda mendapatkannya sudah hanya mayat, melalui kehati-hatian para leluhur rambut emas telah tumbuh, dan tubuhnya mencapai alam mayat emas dia bahkan lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Dan melalui metode rahasia, saya dapat meminjam kekuatannya. Jika kita bisa menggunakan klan Genshin yang masih hidup, bukankah itu berarti kita harus menjadi lebih kuat? Leluhur, pastikan untuk meminjamkannya kepadaku ketika waktunya tiba. Yan Yuan sepertinya membayangkan Xiao Yan disempurnakan menjadi boneka dewa. Senyuman ganas dan sangat bersemangat muncul di wajahnya. Dia sangat menantikan hari itu. Orang ini masih ceroboh. Dia tidak tahu cara memotong rumput dan mencabut akarnya, berani memprovokasi sekte boneka dewa saya. Nenek moyang akan melatihnya menjadi boneka dewa mulai sekarang. Kamu bisa diantar olehku, haha. Tiba-tiba di kejauhan, apa itu? Nyamuk setan yang sangat beracun. Bagaimana bisa sekelompok besar orang muncul? Sepertinya ada sesuatu yang menarik mereka. Mungkinkah itu kabut? Aroma ramuan Xiao Yan mungkin tidak menarik perhatian pria kuat. Pasalnya, cakupannya terbatas, tapi sekelompok besar nyamuk setan yang sangat beracun ini sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain dalam kehampaan. Ini dan siang nyamuk setan ini tertarik dengan aroma dan siang aroma merah yang kaya dan lembut. Bahkan bisa menarik banyak nyamuk setan. Obat mujarab ini tentu tidak sederhana. Di samping nyamuk setan tak lama kemudian beberapa sosok muncul mengikuti mereka. Mereka melampaui nyamuk setan, kejar sumber dan siang dengan kecepatan lebih cepat. Tentu ini jelas dirasakan oleh Xiao Yan. Jumlah orangnya masih belum cukup, lebih banyak akan lebih baik. Xiao Yan membuka kuali obat, biarkan aroma ramuannya menguap begitu saja, kemudian ia mengembun menjadi kehampaan seperti suatu zat. Diperhatikan oleh sosok di belakang, sebuah gerakan yang sangat besar, meski Anda tidak merasakan aroma dandelion merah, beberapa orang yang penasaran mengikuti. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka, tak satu pun dari mereka mampu mengejar Xiao Yan. Bahkan tidak ada jejak Xiao Yan. Seseorang menyerah di tengah jalan, namun ada juga yang terus mengejar. Semakin banyak orang yang mengejar, Xiao Yan semakin sering melepaskan dan siang, dia ingin memastikan bahwa orang-orang ini, dan kelompok nyamuk aneh beracun tidak akan pergi. Pergi ke sekte boneka Sen. Perjalanan ini tentu saja aku ingin memberimu hadiah yang besar. Memindahkan klonnya Xiao Yan tentu saja ingin menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh di benak Xiao Yan, bahkan menyebabkan dia pusing dan tinnitus. Ini adalah jiwa klon Zuchi yang terluka. Saya juga menyadarinya. Meski kendalinya rusak, namun jiwa ini sebenarnya masih milik Xiao Yan. Rasa sakit yang menyengat di jiwanya membuat wajah Xiao Yan terlihat kesakitan. Permusuhan di mata Xiao Yan tiba-tiba memburuk. Namun setelah Xiao Yan secara bertahap menenangkan rasa sakit di jiwanya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Telapak tanganku tiba-tiba berputar, giok biru bersinar muncul di telapak tangannya. Ini sudah 3 kali dipenuhi. Ini adalah keempat kalinya. Waktu antara setiap interval tidak pasti, tidak ada peraturan. Mungkinkah Yi tidak memiliki rencana apapun, hanya melakukannya secara acak? Xiao Yan memandang Suyu di depannya. Segera jiwa itu menghilang ke dalamnya. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya.
kekuatan isap sepertinya membawanya jauh. Setelah cahaya biru bersinar di depan mataku, sebuah platform batu dengan 9 karakter muncul di depan mata Xiao Yan. Dan dia tampaknya berdiri di atas platform batu, tapi saat aku melihat ke bawah, aku tidak bisa melihat kakiku, meskipun Xiao Yan telah memasuki alam dewa kekacauan untuk pertama kalinya. Tapi saat dia muncul, San sudah selangkah lebih maju darinya datang ke sini. 9 Kamu datang begitu cepat, sepertinya Anda sama bebasnya dengan saya, suara San segera terdengar. Menyempurnakan alkimia dalam pengasingan, ini baru saja selesai. Menyempurnakan waktu yang Anda kendalikan tepat, Xiao Yan juga menjawab saat keduanya sedang berbicara. Sosok biru samar perlahan muncul di platform batu 4, kalian berdua datang pagi-pagi sekali. Suara Si juga keluar. Meskipun aku tidak bisa merasakan emosi apapun, dilihat dari performa sebelumnya, Anda mungkin bisa merasakan suasana hati Si menyenangkan. Setelah 4 muncul, Xiao Yan tetap diam dan tidak berbicara. Dan Si tidak sengaja mencari Xiao Yan untuk berbicara dengannya. Gadis ini gila. Dalam hal ini cukup masuk akal. Xiao Yan berpikir dalam hati. Segera setelah itu sosok-sosok biru yang identik muncul satu demi satu di berbagai platform batu. Xiao Yan memberikan perhatian khusus padanya. 2 hampir selalu muncul terakhir, tapi kali ini 6 adalah yang terakhir muncul. Su Qiantai, gumam Xiao Yan dengan suara rendah. Sosok berdarah itu masih segar dalam ingatannya. Padahal itu hanya cara untuk tampil dengan bantuan metode rahasia, kekuatannya masih sangat dahsyat, bahkan membuat Xiao Yan, yang kini memiliki dewa asli alam leluhur, merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkannya. Su Qiantai, mantan Raja Taixu, kekuatan macam apa itu? Semua orang ada di sini itu tidak penting. Hanya saja banyak waktu telah berlalu. Kumpulkan semua orang untuk mengobrol, sama seperti ahli permainan catur ini, dan mereka ada di papan catur ini. Masing-masing adalah bidak catur, tak satu pun dari mereka mengetahui identitas asli masing-masing. Tentu tidak bisa dipungkiri, hanya Xiao Yan di sini yang tidak mengetahui identitasnya masing-masing. Bagaimanapun, dia adalah orang terakhir di sini. Waktu yang lama, Anda akan mengerti kurang lebihnya. Tidak mungkin kita tidak mempunyai informasi sama sekali. Selama ini aku masih mengikuti jejak bayangan hitam itu. Sebaiknya aku memberitahumu satu hal. Selama periode ini aku membunuh bayangan. Pertemuan itu berdasarkan giliran bicara. 2 di bawah. 1 Jadi dia selalu menjadi orang pertama yang berbicara. Begitu pernyataan ini keluar, semuanya begitu sunyi. Ada petunjuk. Hanya saat ini 1 menangkap 2 topik. Sepertinya tidak ada yang menjawab sepatah kata pun. Sulit untuk mengambil yang kedua. Ya, saya mendapatkan beberapa petunjuk, hanya saja berbeda dari dugaanku. Bayangan itu tidak mempunyai tubuh fisik, hanya semangat roh. Ini tidak memiliki ingatan, bahkan tidak ada satu jiwa pun. Saya ingin mencari jiwa. Tapi karena itu bukan jiwa, saya juga tidak bisa mencari jiwanya. Keberadaan di balik bayangan telah melampaui batas yang bisa saya lacak. Bayangan ini seperti pengungkit wayang kulit, boneka yang dikendalikan dengan benang sutra. Di balik bayang-bayang gelap ini, ada sesuatu yang mengendalikan mereka, menginspirasi konflik yang berbeda di setiap dunia, dan mereka tidak hanya muncul di 9 dunia saja, subdunia yang lebih kuat juga muncul. Petik 2.